Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Di sini disebutkan pada halaman 81 tamhidun, yaitu pada bab pembahasan dari kitab ini di al-mabhath ats-tsalits, pembahasan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan al-ilmu ajallu ma yunfaqu fihil mal. Ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia untuk dikorbankan padanya harta, untuk diinfaki atau dikeluarkan padanya harta. Jadi dari sekian perkara yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini tadi, ilmu adalah perkara yang paling mulia untuk kita korbankan harta padanya. Innallaha ta'ala lamma anzalal mal amara bi infaqihi fi subulil khair allati tuqarribu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menurunkan harta, Dia Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menginfakkan harta tadi pada jalan-jalan kebaikan yang bisa mendekatkan kepadanya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah oleh kalian harta tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini digolongkan bab apa namanya? Kalau dalam ilmu nahwu, hadzful maf'ul. Kenapa dibuang maf'ulnya? Dikarenakan sudah ma'ruf, sudah ada dalam konteks siyak. Ya. Wa anfiqu, infakkan. Kira-kira apa yang disuruh infakkan? Al-mal, harta. Ya. Kadang sengaja dibuang maf'ul itu karena sudah maklum. Wa qala ta'ala wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Infakkanlah oleh kalian dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian berkuasa padanya. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Orang-orang yang beriman dari kalangan kalian dan mau berinfak, maka mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa qala ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Infakkanlah oleh kalian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian menghampiri salah seorang dari kalian, sehingga dia mengatakan, wahai Rabbku, kalau seandainya engkau tunda kematianku kepada waktu yang dekat, fa asaddaqu akum minas salihin, aku akan bersedekah dan aku akan berupaya menjadi orang-orang yang soleh. Wa qala azza min qailin, dan juga Allah azza wa jalla menyatakan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Takwalah kalian kepada Allah semampu kalian, mendengar dan taatlah kalian. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan hendaknya kalian berinfak. Yang demikian itu jauh lebih baik untuk diri kalian pribadi. Wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dari sifat kikir, pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung.
Ini jelas beberapa ayat yang disebutkan berkaitan dengan anjuran untuk berinfak pada perkara-perkara yang sifatnya baik, sabilil khair, jalan-jalan kebaikan. Wala syakka an afdhala ma yunfaqu fihi al-mal makanatil maslahah asy-syar'iyyah fihi a'zam. Tidak diragukan lagi bahwasannya sesuatu yang paling afdol harta itu diinfakkan, makanatil maslahah asy-syar'iyyah fihi a'zam, yaitu sesuatu yang maslahat syar'iyyah padanya lebih besar. Jadi harta paling afdol diinfakkan kepada sesuatu yang maslahat syar'inya besar. Jadi antum berinfak, apapun antum infakkan itu besar manfaatnya, maslahatnya besar ya. Namun paling besar lagi kalau maslahatnya lebih besar. Contoh, ini sedekah ya. Ada dua orang fakir, sama-sama miskin. Satu miskin awam, dua miskin thalabatul ilm, min thalabatul ilm, termasuk para penuntut ilmu. Ini awam, antum infak ke dia paling untuk dia makan, maslahat bagi dia, maslahat. Ini talibul ilmi, antum infak ke dia bisa jadi untuk dia makan, bisa jadi juga untuk dia beli buku, untuk belajar dan yang lainnya, maslahatnya lebih besar ya. Antum infak ke suatu bangunan masjid, sama-sama masjid dipakai untuk sholat, tapi ini masjid umum yang dipakai cuma untuk keperluan sholat. Tapi ini ada masjid yang dipakai untuk kegiatan pengajian, itu jauh lebih maslahatnya lebih besar ya. Wala a'zam min maslahati hidayatin nafsi wan nas ila rabbil alamin, dan tidak ada sesuatu yang paling agung, paling besar dibandingkan kemaslahatan memberi petunjuk kepada jiwa dan umat manusia menuju Rabbul Alamin, wa ta'rifihim bihi wa bima yuriduhu, serta mengenalkan umat manusia dengan Allah dan dengan apa yang Allah inginkan. Lidzalika kana al-ilmu afdhala wa ajalla ma yunfaqu fil mal. Oleh karena itulah ilmu adalah sesuatu yang paling afdol, paling mulia untuk diinfaki harta padanya, untuk dikorbankan padanya harta. Wa subulu infaqil mal min ajli tahsilil ilmi au musa'adati ahlihi ala tahsilihi katsiratun. Dan jalan-jalan menginfakkan harta, jalan-jalan mengorbankan harta, mencurahkan harta dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, au musa'adati ahlihi, atau dalam rangka untuk membantu alul ilmi ala tahsilihi, di dalam mendapatkannya, katsiratun, banyak sekali. Jadi jalan-jalan untuk mengorbankan harta, menghabiskan harta, menginfakkan harta dalam rangka meraih ilmu atau membantu orang yang meraih ilmu itu banyak sekali. Minha, diantaranya, diantara bentuk jalan-jalan menginfakkan harta pada perkara ilmu. Yang pertama, infaku fi rihlah ilal ulama, mengorbankan harta tadi, menginfakkan harta tadi untuk rihla menuju para ulama. Ya ikhwan, ketika disebutkan infak bukan bermaknanya semata-mata sodakoh. Difahami? Sodakoh kepada orang lain. Tapi yang namanya infak itu meliputi infak untuk kita pribadi dan untuk orang lain. Karena lafaz infak artinya nafkah, mengeluarkan harta yang kita miliki. Nah, mengeluarkan harta, mengorbankan harta ini tadi baik untuk kita pribadi atau orang lain. Jadi bukan difahami antum itu maksudnya kita sedekah untuk orang belajar ke para ulama, rihlah ke para ulama. Itu bagian.
Bukan itu saja, tapi meliputi dia pribadi. Antum punya uang, antum pakai uangnya antum untuk rehla thalabatul ilm, ya, rehla thalabul ilmi. Atau antum punya uang, antum pakai untuk orang lain, antum berangkatkan untuk rehla. Ini juga bagian dari infak yang paling afdol. Ya, antum punya duit 30 juta, ya sudah antum pakai untuk berangkat rehlah ke majelisnya para ulama. 30 juta yang bisa belajar sekarang Yaman. Kalau di Saudi Arabia, selain antum belajar di Jamiah Islamiyah atau universitas resmi melalui beasiswa, susah, akan habis banyak uang karena visa pun mahal di situ. Ya. Kalau Yaman itu bisa visa koboi, bisa hidup gampang lah Yaman, asal galak sabar. Kalau Saudi Arabia itu selain beasiswa agak susah mau belajar karena mahal. Ya, bukan tidak bisa belajar, susah. Kalau antum punya tambang minyak di Sekayu, ya tidak masalah. Jangankan mau di luar di Saudi Arabia, mungkin belajar numpang di teras rumahnya Raja Salman pun tidak masalah. Jadi asal duit banyak, intinya duit pas-pasan. Itu yang pertama. Atau antum membiayai orang lain, nampaknya antum tidak bisa lagi belajar, anak sudah banyak, ya, mudah-mudahan antum dapat pahala dengan cara antum membiayai orang lain, itu juga masuk. Wa syira'il kutub, beli kitab, pengajian jarang, paling tidak modal iba yang galak belajar, ya, di mana ada pengajian yang rutin, belikan buku itu tadi. Ya kadang ada, ya makanya sebagian ada ikhwan yang kadang nitip, Ustaz anak taklim jarang, anak belikan buku be. Tapi jangan juga alasan seperti itu ya. Taklim tidak, tenang, anak dapat pahala insyaallah. Pahala menuntut ilmu, apa? Sudah belikan santri buku, tapi dia tidak taklim, ya nanti tidak dapat kebaikannya kurang, ya. Tapi itu juga bagian. Jadi jangan antum kira antum beli buku tadi ya ikhwan. Ini anak ingatkan sebagian para penuntut ilmu ya ikhwan kita. Antum jangan merasa rugi. Ya kan? Beli buku misalkan seharga sini 100.000, dipakai untuk belajar. Ini manfaatnya besar. Ketika antum nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah, wa fima anfaqahu, pada perkara apa antum infakkan hartanya antum? Antum jawabannya apa? Untuk beli buku. Kalau ditanya untuk apa? Beli kuota. Kuota tadi macam-macam. Bisa untuk perkara maslahat, bisa perkara mubah. Nah, itu tadi. Kemudian juga tidak akan rugi antum beli buku tadi. Kenapa? Itu bagian dari antum menginfakkan harta pada perkara yang berkaitan dengan ilmu. Jadi baik antum pribadi mengeluarkan biaya ataupun orang lain, tidak rugi. Secara anak pengalaman pribadi ya, khususnya kitab dulu, mungkin kita pikir untuk apa sih kitab Arab itu tadi, tidak ada manfaat, susah, masa saya bisa. Tapi karena kita dulu di lingkungan pondok pesantren, ada kawan yang dia bilang, sudah ledur, kalaupun kita tidak bisa bacanya, anak kita bacanya nanti. Ya ternyata belum sampai di anak, kita sendiri sudah bisa memanfaatkan buku itu tadi. Tapi bedanya kalau dulu itu masih pemula, jadi beli buku itu sembarangan. Dari sisi cetakan, dari sisi dulu kan masih terbatas. Kalau sekarang ini bisa milih cetakan terbaik itu tadi. Nah ternyata kalau buku-buku itu ya memang ada yang cetakan-cetakan seperti ini memang agak lebih mahal tapi lebih awet, ya kan? Cover, istilahnya cover kulit ini tadi, lebih mahal. Tadi kalau dulu masih awal-awal, yang penting buku Arab, kadang belum sampai setahun sudah rusak. Nah itu bagian dari menginfakkan harta pada perkara yang baik. Beli buku ya azam. Nah jangan buku udah terbeli, pena udah terbeli, tapi beli jajan baca, itu keliru, salah. Atau dalam bentuk wa kafalati tullabil ilmi,
kafil, menanggung para penuntut ilmu, menjamin kehidupan para penuntut ilmu. Ana tidak bisa belajar, tapi antum belajarlah mondok 3 tahun, biar kakak yang bayarin. Ada yang seperti itu, luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, contohnya Rio. Antum belajar yang semangat yuk. Kakaknya antum bilang sama anak kemarin ada bilang, apa perkembangan Rio Ustaz? Kalau Rio semangat Ustaz sampai ke Yaman, ana bayarin. Itu baik kakaknya antum ngomong. Dia harapan besar sama antum, jadi antum seriuslah belajar. Mereka udah ngomong sama anak kemarin, kalau dia semangat Ustaz sampai ke Yaman, ana bayarin. Kan enak seperti itu. Nah, dan kita sebagai orang tua ya juga tidak rugi bayarin anak, ya, kafalah tullabil ilm, menanggung para penuntut ilmu. Anak-anak kita sekolahkan, kita belajar di majelis ilmu, itu tidak rugi, ya. Ini juga berkaitan dengan masalah pendidikan di zaman sekarang yang mungkin sebagian ikhwan kita menganggap mahal dan yang lainnya. Ya, murah dan mahal itu bukan paksaan. Kalaupun di sini kita tidak mampu, mungkin cari ke tempat sini. Tidak mampu di tempat sini, ada di tempat sini. Ya. Kalaupun seandainya kita tidak punya kemampuan semua, coba minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak ada lagi tempat murah, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Nah, kalau di Yaman luar biasa ya. Para penuntut ilmu yang ada di Yaman itu makannya gratis, tempat tinggal gratis. Kita tidak mengenal ada SPP. Yang kita bayar itu cuman iqamah. Iqamah itu izin tinggal. Bayarnya di kedutaan. Nah, kalau sekarang ini informasinya itu sekitar tidak sampai $100 per tahun. Kalau zaman ana dulu $350. Sekarang tidak nyampe $100 per tahun yang harus dibayar. Sekitar 1 juta lebih sedikit atau 1 juta lah per tahun yang harus mereka bayar untuk tinggal di Yaman. Kalau tidak dibayar agak ribet pas baliknya, kena dendo. Kalau zaman ana dulu dendonya 15.000 per hari. Kalikan setahun, kali 5 tahun, kali 10 tahun antum. Nah, banyak duitnya. Nah, ada yang seperti itu, ya, menanggung para penuntut ilmu. Orang-orang Arab ya, seperti makannya gratis, tempat tinggalnya mereka kasih makan para penuntut ilmu. Dan itu juga bagian dari ini tadi. Jadi yang antum punya adik, punya anak, punya saudara, punya kawan yang ingin belajar, seandainya antum pun tidak mampu belajar, antum jamin dia belajar, itu juga termasuk bagian menginfakkan harta dalam perkara menuntut ilmu. Dan ingat ikhwan, khususnya kita yang berkeluarga ya, dan anak pribadi, jangan kita merasa menyesali berapa biaya yang kita keluarkan ketika anak kita menuntut ilmu syar'i. Walaupun mahal. Habis misalkan masuk pondok pesantren. Ya, mungkin ada sebagian ikhwan kita kadang harus ngantar anaknya ke Pulau Jawa. Ya. Kadang ongkos bis, ongkos pesawat, segala macam. Untuk masuk perjalanan saja itu mungkin bahkan belasan juta. Tidak usah antum sesali, dan tidak usah antum pikir, oh ini kan kalau banyak sekali mahal. Enggak. Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan berapa pengorbanan kita itu tadi. Kalau orang sudah tahu gimana ini besarnya nilai ilmu, apapun akan dia korbankan. Orang kalau sudah tahu ini wanita yang istimewa, bunga kota bukan lagi bunga desa, apapun akan dikorbankannya. Ya enggak? Kata seorang penyair, wa may yakhtubil hasna yasbir 'alal badali. Ya. Siapa yang ingin meminang seorang wanita yang cantik, dia akan sabar mengorbankan harta yang dia miliki. Begitulah seseorang yang tahu kadar ilmu, berapapun akan dia habiskan. Kemudian diantaranya wabina'i duaril ilmi,
membangun duaril ilmi. Duar itu jamak dari dar. Makanya di Yaman itu disebut duarul hadis, maksudnya darul hadis, ya. Bina duar al-ilm, membangun gedung tempat belajar. Bisa asrama, bisa kelas, bisa. Dan itu masuk dalam menginfakkan harta pada perkara ketaatan. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu itu keutamaannya paling besar. Wa qad salaka ulama'us salaf aktsara hadis subul. Sungguh para ulama salaf telah menempuh mayoritas jalan-jalan ini. Lima alimuhu min jazili fadli tahsilil ilmi wa tablighihi, dikarenakan mereka mengetahui apa? Mengetahui keutamaan meraih ilmu yang berlipat ganda, wa tablighihi, dan juga keutamaan yang berlipat ganda dalam menyampaikan ilmu tadi. Wa makanati ahlihi fid dunya wal akhirah, serta mereka tahu kedudukan ahlul ilmi di dunia dan di akhirat tadi. Wa qad dzakartu fi hadzal mabhas ba'da tilka subul allati salakaha salafuna salihun. Sungguh aku telah menyebutkan pada pembahasan ini sebagian jalan-jalan tersebut yang telah ditempuh oleh salafun salihun, yang telah ditempuh oleh para salaf kita. Raja'a yata'assa bihim tullabul ilmi fi hadzal zaman, dalam rangka mengharap agar para penuntut ilmu mencontoh mereka di zaman ini. Maksudnya beliau sengaja menyebutkan bagaimana perjuangan para ulama dalam mengorbankan harta mereka di dalam mencari ilmu. Sampai 7:30 ya. Kita lanjutkan dikit lagi. Bab badlul mal fi rihla ila ulama. Bab pengorbanan harta di dalam rihla menuju para ulama. Baru inti kitab ini, ya. Badlul mal fi talabil ilmi, mengorbankan harta dalam mencari ilmu. Inna tarikhana al-islami mali'un bil amjad wa bis safahat al musyriqah litullabi ilmin ahli fadlin wa ijtihadin. Sesungguhnya sejarah kita, sejarah Islam kita mali, ya, penuh dengan kemuliaan dan lembaran-lembaran yang berkilau untuk para penuntut ilmu ahli fadlin wa ijtihad, yaitu orang-orang yang memiliki keistimewaan dan ijtihad, kesungguhan. Famin abroz ma yumayyizu tarikhana al-islami juhudu ulama'ina al-amajid, dan termasuk perkara yang paling menonjol dari perkara yang mengistimewakan sejarah Islam kita adalah kesungguh-sungguhan juhud, kesungguh-sungguhan jerih payah ulama kita yang terkemuka, yang para mulia itu, alladzi badalu fi sabilil ilmi al amwal al katsirah, yang mana mereka telah mengorbankan harta yang sangat banyak di jalan mencari ilmu. Wa afnau a'marahum wa taraku abna'ahum wa diyarahum, mereka sudah menghabiskan umurnya meninggalkan anak-anak mereka dan negeri-negeri mereka. Wa kharaju bahsan 'anil ilmi an-nafi', mereka keluar dalam rangka mencari ilmu yang bermanfaat. Itu sudah dalam sejarah, ya. Walaqad sajjalat tarikhu qasasan wa waqa'i
litullabil ilmi afdhal lil himamid dha'ifa syuhad darabu amthilatan kafiyatan wa labisu awsimatan ghaliyah wa tabawwa'u fin nasi manazila 'aliyah. Dan sungguh sejarah tarikh sajalah telah mencatat. Nanti kalau antum ada yang ke Yaman mau ngutang di warung, cukup antum omongkan sajil ismi, itu artinya catat di buku bon. Sajala yusajil itu artinya mencatat, ya, ya merekam sama anak. Tapi kalau di Yaman digunakan itu, datang ke toko kitab. Anak juga dulu sama, suka ngutang kitab dulu di toko kitab. Sajil ismi, dah dicatat. Adalah dulu kalau tidak salah, tahu-tahu anak dipanggil, Abdurrahman, antum dipanggil. Si Mulham nama, kenapa? Katanya antum banyak utang. Ketika hatinya banyak utang, anak cek, ini kayaknya bukan anak, kayaknya yang Medan Siko ini tadi, Abdul Hakim ini, Lukman Hakim atau Lukman kalau Hakim, coba panggil dia tuh. Ternyata salah catat nama tadi. Nah, itu biasa. Makanya kalau di Yaman itu, kalau tuh nak pengen buka warung di Yaman itu, antum harus siap buku tebal. Tahu-tahu datang, itu warung bakolah, tahu-tahu datang, ngambil, bukan ngomong dulu, ngambil dulu, wadai kantong, sudah aja mari. Ya Thayyib biasanya Yaman namanya, ya Thayyib sajil ismi Muhammad Al-Andonisi. Sudah. Pokoknya bukunya itu kayak banyaknya nama itu tadi. Catat. Itu istilah yang ma'ruf. Nanti antum akan dengar kalau ada yang ke Yaman akan mendengar istilah itu tadi. Sajil ismi. Catat namaku. Itu artinya catat di buku bon. Ya. Kemudian walaqad sajjalat tarikhu qasasan wa waqa'i, dan sungguh sejarah telah mencatat kisah-kisah dan tragedi-tragedi. Waqa'i itu dari waqi'ah, ya, kenyataan-kenyataan, tragedi-tragedi. Ditullabi ilmin afdal, telah mencatat tragedi atau kisah-kisah tragedi para penuntut ilmu yang unik. Lil himamid dha'ifa syuhad, untuk orang-orang yang lemah cita-citanya syuhad, ya, merupakan motivasi. Darabu amthilatan kafiyah, mereka telah membuat permisalan yang sudah mencukupi. Walabisu ausimatan ghaliyah, mereka telah memakai sifat yang sangat mahal. Wa tabawwa'u fin nasi manazila 'aliyah, dan mereka telah mempersiapkan kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah umat manusia. Itulah para ulama. Faha huwa Musa alaihissalam nabiyullah wa kalimuhu. Ini loh Musa alaihissalam nabiyullah wa kalimuhu. Beliau Musa disebut apa? Kalimullah. Wa kallamallahu Musa takliman. Rahala ilal Khadir, beliau telah rihla kepada Khadir. Faqala lahu Musa alaihissalam, Musa berkata kepada Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Hal attabi'uka, apakah boleh aku ngikut kepada engkau? Bolehkah aku ngikut engkau agar engkau bisa mengajariku dari apa yang engkau diajari oleh Allah berupa petunjuk? Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, berkata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian para ulama, inna fima
anahu Musa alaihi salam minad da'bi was safar. Oh, cukup ya. Karena udah janjikan tadi jam 8:30. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan pada kalamnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Pekan depan ya, bukan malam besok. Malam besok mungkin kita tidak bisa lanjut karena mau safar. Insyaallah pekan depan Sabtu malam Ahad. Kajian kita insyaallah Sabtu malam Ahad sama Ahad malam Senin. Naktafi bihadzal qadar. Kisahnya panjang di sini, kalamnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Naktafi bihadzal qadar.